Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rahmawati. Saya mahasiswa Prodi PIAO di Stainu Purworejo. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai struktur otak. Otak merupakan organ yang sering membuat semua orang terkagum-kagum. Kenapa bisa demikian? Karena otak hanya benda kecil yang memiliki berat 1,5 kg dan memiliki 100.000 neuron. Tetapi dengan otak kita bisa berpikir, kita bisa melihat, kita bisa merasakan, dan bahkan kita bisa menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dan ternyata inti dari kekuatan otak itu bukan terletak pada seberapa banyak jumlah neuronnya, tetapi lebih pada banyaknya hubungan atau kekuatan antar sel satu dengan sel yang lainnya dalam otak tersebut. Nah, pengen mendengarkan penjelasan lebih jelas lagi? Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, nanti kita akan membahas tentang otak merupakan cerminan dan jati diri manusia. Yang kedua, otak tua lebih bagus. Yang ketiga, kecerdasan otak. Yang keempat, otak yang dinamis. Dan yang terakhir, otak tidak pernah mengenal lelah. Apakah benar seperti itu? Mari kita kupas satu persatu. Otak merupakan jati diri manusia. Kenapa bisa demikian? Karena jika terdapat organ-organ lain yang rusak, maka bisa digantikan dengan organ orang lain dan tidak membuat jati diri manusia itu berubah. Tetapi jika terjadi kerusakan pada otak kita, harus diambilkan dari orang lain, maka kepribadian juga akan berubah. Hal tersebut terjadi karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, dan kita pikirkan semuanya berpusat pada otak. Jika otak diganti dengan organ orang lain, maka tidak akan sempurna hidupnya. Apapun yang sudah kita harapkan, apapun yang sudah kita impi-impikan, dan apapun yang sudah kita lakukan selama ini, semuanya akan berubah. Dan itu bisa merubah jati diri manusia. Tapi semua keajaiban otak itu tidak serta-merta lahir dari ruang yang kosong. Otak juga perlu dijaga dan dirawat. Menurut Dalai Lama, otak bukanlah elemen tubuh yang statis, tetapi otak merupakan simbol jati diri manusia yang terus bergerak secara dinamis. Perubahan dalam otak tidak mungkin terjadi tanpa intervensi yang serius, sistematis, dan terutama latihan-latihan mental. Otak yang tidak terintervensi dengan baik akan menjadi layu, dan otak yang terus dipompa untuk terus berkembang akan mengalami lompatan-lompatan besar dalam kehidupannya. Pembahasan selanjutnya ialah otak tua lebih bagus. Apakah benar demikian? Banyak orang beranggapan bahwa jika seseorang itu semakin tua, maka kemampuan otaknya pun semakin berkurang, baik dari segi informasi, mengingat, ataupun merespon persoalan. Tapi ternyata anggapan tersebut adalah ungkapan yang kurang tepat. Memang ada ilmuwan yang mengatakan bahwa jutaan neuron itu mati setiap hari seiring dengan bertambahnya usia. Hanya saja kekuatan otak bukan terletak pada jumlah neuron, tetapi lebih pada koneksi dalam mengirim arus informasi antara jaringan otak yang satu dengan otak yang lainnya. Menurut Jalaluddin Rahmat, otak tua yang sehat itu lebih bagus dibanding otak muda yang sehat. Kenapa demikian? Karena dalam otak tua memiliki kecerdasan berkristal. Apa itu kecerdasan berkristal? Kecerdasan berkristal ialah kumpulan pengetahuan yang terspesialisasi selama bertahun-tahun yang berasal dari pengalaman hidup dan memerlukan bank memori yang besar, kemampuan verbal dan penilaian yang lebih canggih. Sedangkan pada otak muda terdapat kecerdasan cair yang menjadikan anak muda itu cepat dalam belajar, tetapi dalam kualitas belajarnya itu rendah dibandingkan dengan otak tua yang sehat. Penjelasan selanjutnya ialah kecerdasan otak. Banyak orang meyakini bahwa gen atau keturunan menjadi penentu kualitas otak.
Jika ayahnya cerdas dalam bidang matematika atau ibunya cerdas dalam bidang matematika, maka anaknya pun akan mengikuti cerdas dalam bidang matematika. Namun pernyataan ini adalah pernyataan yang kurang tepat. Beberapa penelitian yang muncul setelahnya menjelaskan bahwa kecerdasan otak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Lingkungan yang penuh dengan rangsangan mempunyai tambahan sel otak dibanding dengan lingkungan yang monoton. Dan pada akhirnya dapat disimpulkan melalui penelitian tersebut bahwa lingkungan lebih menentukan kecerdasan otak daripada gen atau keturunan. Penjelasan selanjutnya ialah otak yang dinamis. Otak adalah organ yang sangat dinamis. Otak terbuka terhadap segala bentuk informasi atau pengaruh yang datang dari luar. Perbedaan kemampuan pada otak membuat kita bisa memandang manusia yang satu dengan yang lain dengan bijaksana. Namun terkadang banyak manusia yang memandang orang lain dengan ukuran otaknya, sehingga akan muncul klaim-klaim atau asumsi-asumsi yang kurang baik. Howard Gardner, salah satu profesor, menemukan ada 8 kecerdasan yang terdapat dalam setiap diri manusia, yaitu yang pertama, kecerdasan linguistik. Apa sih kecerdasan linguistik? Kecerdasan linguistik ini biasanya dimiliki oleh orang yang suka bercerita, mendengar, membaca, dan menulis dengan cukup baik. Yang selanjutnya ada kecerdasan matematis logis. Orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya dia suka dengan hal-hal yang rumit, memiliki keingintahuan yang besar, dan suka otak-atik komputer. Tidak hanya komputer, terkadang anak-anak di usia dini juga banyak yang suka mengotak-atik mainannya sendiri. Mainan baru beli, tiba-tiba dibongkar pasang sama dia. Mungkin anak ini memiliki kecerdasan matematis logis. Yang ketiga ada kecerdasan visual spasial. Biasanya anak yang memiliki kecerdasan visual spasial suka berpikir dengan gambar atau lukisan. Nah, orang ini biasanya nantinya akan berprofesi menjadi pelukis atau bisa menjadi arsitektur. Nah, untuk yang keempat adalah kecerdasan kinestik jasmani. Orang yang memiliki kecerdasan kinestik jasmani ini bersifat jasmania. Biasanya ia suka dengan olahraga seperti lari, dan nantinya dia akan bisa menjadi penari, pembalap, atau bahkan atlet. Nah, untuk selanjutnya yang kelima ada kecerdasan musikal. Seperti namanya, orang yang memiliki kecerdasan musikal ini biasanya dia sangat peka terhadap melodi, musik, dan irama. Dan orang ini ketika mendengarkan lagu, dia akan cepat menghafal liriknya. Untuk yang selanjutnya ada kecerdasan interpersonal. Orang yang memiliki kecerdasan interpersonal biasanya pandai bergaul dengan orang lain. Sosialnya biasanya bagus. Beda dengan kecerdasan selanjutnya, kecerdasan intrapersonal. Untuk kecerdasan intrapersonal biasanya dia sangat pintar mengatur kehidupan dirinya sendiri. Jadi dia mau apa, dia targetnya seperti apa, dia bisa mengatur dirinya sendiri dengan lebih baik. Dan untuk kecerdasan terakhir yaitu kecerdasan naturalis. Orang yang memiliki kecerdasan naturalis biasanya cenderung mencintai alam. Dia suka memanjat gunung, dia suka main di alam, main di sawah semisalnya untuk anak usia dini, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya ialah otak tidak pernah mengenal lelah. Otak kita adalah mesin canggih yang ada pada zamannya karena ia tidak pernah berhenti beraktivitas. Otak tidak pernah mengenal lelah. Namun ada yang beranggapan bahwa otak kita sedang istirahat saat kita sedang tertidur. Padahal kenyataannya otak hanya sekedar rileks. Otak manusia yang sedang tertidur tetap bekerja. Ia melakukan konsolidasi atau pembenahan saraf-saraf yang rusak sehingga saraf tersebut bisa bertambah kekuatannya berkali-kali lipat saat kita terbangun nanti.
Oke, sekian penjelasan dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.